Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati eh, dan juga rekan-rekan mahasiswa, baik itu yang berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia maupun yang berasal dari Universitas Siliwangi, Universitas Majalengka, ataupun dari Institut Pendidikan Indonesia Garut yang semuanya saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan siang ini kita akan melakukan diskusi dan sosialisasi terkait dengan program baru yang dicanangkan oleh Direktorat Bel Mawa Kemdikbud, Ristek begitu. Masih kita menggunakan nomenklatur ini karena belum turun SOTK yang baru, eh, yang disebut dengan studi independen PPDKM atau perluasan pembelajaran berbasis mikro kredensial. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita eh, meneruskan kepada materi nanti yang akan saya sampaikan, saya mengundang Pak Prof. Ahmad Yani sebagai Kepala Divisi Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran dari UPI untuk mewakili Pak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pak Direktur Pendidikan yang sementara masih belum hadir. Kepada Prof. Ahmad Yani, saya persilahkan. Kasih Pak Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Allah hormat Pak Adib, Bapak Ibu Ketua Prodi, eh, baik di UPI, IP, kemudian UNEMA atau UNSIL. Terima kasih atas kehadirannya. Juga mahasiswa, terima kasih juga kehadirannya. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya dalam rangka sosialisasi terhadap program. Singkatannya saya juga lupa Pak Ridwan. Tapi gini, insinya adalah bahwa ini adalah perluasan MBKM sebenarnya. Perluasan MBKM dan UPI tentu saja mengakomodasi kegiatan ini selama program MBKM belum dicabut gitu ya. Kalaupun dicabut sebenarnya kembali kepada prodi, apakah eh, apa namanya kurikulum OB ini bisa terus diadopsi atau tidak. Selama prodi itu berorientasi untuk akreditasi internasional, maka didorong untuk OBE. Misalnya nih di tingkat perguruan tinggi, tingkat nasional Indonesia, Mas Pak Menteri saat ini misalnya mencabut misalnya kebijakan OBE-nya. Tapi ketika misalnya ingin akreditasi internasional, maka OBE akan ditanya sama asesor luar negeri gitu. Baik AKAS, Akwin, ASIN, dan lain-lain. Oleh karena itu, ini kembali pada pilihan kita apakah akan tetap mengambil OB atau tidak. Nah, karakteristik OBE salah satunya adalah merekognisi pembelajaran di luar prodinya, merekognisi. Jadi sesuai dengan CPL-nya begitu. Karena asumsinya bahwa di prodi itu cukup apa tidak memadai untuk mengembangkan kapabilitas. Kalau kompetensi insya Allah setiap prodi mampu untuk mengembangkan kompetensi mahasiswanya sesuai dengan kurikulumnya. Tapi kalau misalnya melatih mengembangkan kemampuan kapabilitas yang di dalamnya ada soft skill kepemimpinan, soft skill kolaborasi, soft skill uh, mengikuti apa namanya uh, komunikasi, soft skill apapun yang terkait itu perlu tidak cukup di program studi. Nah, oleh karena itu, ketika ada tawaran dari Kementerian UPI pada waktu itu menerima dengan terbuka, ya nanti sama Pak Ridwan barangkali dijelaskan ya eh, ketika program ini. Jadi intinya bahwa kementerian itu membeli beberapa akun, kita mendapatkan sekitar 400-an ya, dapat akun untuk bisa berselayar, bisa mengikuti kursus-kursus yang disediakan Coursera. Ya, ini Coursera dapat rezeki sebenarnya, dia dapat untung karena
apa namanya, perusahaan tanda kutip ya, MOC itu banyak gitu ya. MOC itu banyak gitu. Cuma Coursera dapat project dari kementerian untuk mendapatkan apa namanya, jual ya, jual jual pelatihan gitu. Nah, kita kebagian sekian 400-an kurs gitu ya, akun ya sebenarnya seperti itu. Intinya bahwa nanti mahasiswa itu dipersilakan untuk berselayar, mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti kursus-kursus yang disediakan oleh MOC-nya Coursera. Nanti mungkin puluhan ya, puluhan dari kursus tersebut. Jumlahnya nanti kita hitung. Pada sesi tertentu saya akan minta Pak Ridwan, saya akan mensimulasikan bagaimana mengkonversinya gitu. Jadi setelah ini ini atas nama pembukaan berarti ya sekarang ini tidak mempresentasikan. Nanti beberapa kursus akan dikonversi. Ada kelompok kurs wajib dan ada kelompok kurs yang sifatnya pilihan. Kalau wajib itu adalah berlaku untuk UPI, berlaku untuk IP, UNMA, dan itu semua berlaku sehingga mahasiswa punya keterampilan. Bahwa kemudian dikonversi kepada mata kuliah tertentu ya nanti kita bicara. Sedangkan selebihnya nanti pilihan. Pilihan itu adalah tergantung dari prodinya, prodi apa, mata kuliahnya apa, ya nanti dipilih gitu ya, dipilih. Ya, ya, ditetapkan ya sebelum mahasiswa itu mengontrak, nanti harus memilih dulu kursus apa yang diminati dan dikomunikasikan dengan dosen PA-nya. Kalau sudah disetujui, barulah Anda mahasiswa itu untuk mengikuti setiap kursus yang dipilih. Nah, jangan khawatir, nanti setelah beres ada semacam sertifikat atau apa ya nggak tahu ya. Pokoknya hal yang dinyatakan lulus lah gitu ya dari kursus tersebut nanti dikonversi oleh dosen dan apa namanya, Anda semester ini selamat ya mendapatkan maksimal 20 SKS. Yaitu jangan sampai merugikan nih. Kalau ingin dihitung MBKM ya minimal 10 SKS gitu ya. Kalau misalnya diharapkan sih minimal 10 SKS. Dan yang berlaku dalam ketentuan adalah Anda sudah masuk pada semester 5 ya. Sekarang berarti semester 6. Berarti kan ya kemarin harusnya semester 5 gitu ya. Itu saja barangkali nanti lebih jelas seperti apa kepada ketua prodi dan kepada mahasiswa yang akan mengatur kursus-kursus yang bisa diikuti di Coursera nanti dijelaskan lebih jauh. Terima kasih Pak Ridwan. Saya buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ahmad Yani yang sudah menyampaikan pembuka. Mohon nanti eh, tim barangkali ada Pak Warek sudah masuk atau Pak Direktur Pendidikan eh, untuk saya diingatkan gitu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, teman-teman mahasiswa, Pak Dekan, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Direktur maupun Bapak Ibu Kaprodi serta perwakilan dari eh, fakultas atau kampus daerah ataupun dari Universitas Siliwangi, Universitas Majalengka maupun dari Institut Pendidikan Indonesia Garut dan rekan-rekan mahasiswa, mohon izin saya untuk menyampaikan informasi yang kemarin sudah secara tiba-tiba begitu ya disebarkan ke lini masa teman-teman di grup-grup WhatsApp. Baik, bahwa program kita yang namanya adalah PPDKM atau Perluasan Pembelajaran Digital Melalui Kredensial Mikro, PPDKM. Dalam hal ini ber, berlaku eh, Universitas Pendidikan Indonesia berlaku sebagai host begitu ya, sebagai yang bekerja sama dengan Coursera-nya secara langsung dan nanti mendistribusikan akses-akses yang diperoleh kepada kampus-kampus mitra yaitu Unma, Unsil dan juga IP Garut. Sebelum eh, kami lanjutkan ke yang lebih spesifik, ingin menjelaskan dulu sekilas riwayat terkait dengan program studi independen PPDKM dengan Coursera ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, secara langsung Direktorat Belmawa memilih 7 perguruan tinggi yang memiliki status PTNBH
untuk menjalankan program ini. Ada 7 perguruan tinggi negeri di Jawa Barat, UPI yang dipilih. Ada dari Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian dari Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah lainnya. Nah, eh, yang selanjutnya kami UPI diminta oleh Belmawa atas dasar penunjukan tersebut untuk melakukan kesepakatan baik dengan Belmawa maupun dengan Coursera terkait dengan pembelian akun. Nah, selanjutnya eh, yang bayar ke Coursera walaupun uangnya dari Belmawa adalah kami dari PTNBH, jadi UPI yang membayar ke Coursera begitu, yang belinya itu dalam tanda kutip memang UPI walaupun uangnya dikasih dari eh, Belmawa. Nah, sehingga eh, atas dasar pembelian tersebut, UPI diberikan sejumlah akun yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses Coursera dan memiliki kemampuan untuk mengakses beragam kursus yang dalam tanda kutip hampir tidak terbatas. Semua kursus yang ada di Coursera, kecuali mungkin beberapa yang sifatnya ada degree begitu ya, itu bisa diakses dengan menggunakan akun yang nantinya akan diberikan. Selanjutnya, nanti mahasiswa akan mengikuti pola tertentu atau ada program-program. Tadi sudah sedikit di-spill gitu ya, sudah sedikit dibocorkan oleh Pak Prof. Yani bahwa eh, ada beberapa mata kuliah yang sifatnya wajib dan ada beberapa mata kuliah yang sifatnya pilihan atau kelompok course. Nanti kita istilahnya adalah PCC ya, Program Collection Course. Program Course Collection, mohon maaf. Nah, nanti ini yang menentukannya siapa? Ini yang menentukannya adalah admin kampus dan fakulti staf. Baik, selanjutnya nanti setelah mahasiswa terpilih mengakses eh, kursus-kursus tadi yang baik yang wajib maupun yang pilihan, maka akan dikonversi menjadi 20 SKS. Hanya saja memang UPI yang dalam hal ini diberikan porsi eh, sebanyak 415 akun itu tidak seluruhnya tidak boleh digunakan 100% untuk UPI. Belmawa mensyaratkan harus ada proporsi 60-40%. Jadi UPI hanya mendapatkan 60% saja, sedangkan mitra dalam hal ini 3 perguruan tinggi yang lain begitu mendapatkan 40%. Eh, Sehingga proporsinya adalah 249 akun akan dipegang oleh UPI dan 166 akun akan dikelola oleh mitra UPI, yaitu Unsil, Unma, dan IPI Garut. Selanjutnya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kita mundur lagi satu langkah. Apa itu sebetulnya PPDKM? Saya mencoba untuk Bang, merumuskan kalau 8 Beki, eh, dengan menggunakan eh, definisi yang sesederhana mungkin bahwa PPDKM itu adalah program pembelajaran akademik yang dilakukan melalui konversi mata kuliah yang konversi tersebut dilakukan berdasarkan akses kepada kredensial mikro. Nah, jadi mahasiswa mengakses kredensial mikro sejumlah sekian, nanti progresnya akan dipantau, nanti hasilnya itu akan dikonversi menjadi kredit mata kuliah, menjadi SKS tertentu. Nah, sehingga polanya ya mahasiswa kemudian mengakses Coursera dan kemudian eh, dikonversi menjadi nilai. Ya mudah-mudahan nilainya A semua begitu sehingga jadi nilainya nanti eh, bagus, hasilnya bagus. Ini harapannya. Nah, jadi sederhananya seperti itu. Program ini nanti akan meminta mahasiswa untuk mengakses Coursera, kemudian mengikuti course-course yang sudah disiapkan, terutama yang sudah disiapkan. Nanti dari experience tersebut lalu akan di apa namanya, lalu akan diperoleh eh, kredit ya, kredit kuliah atau SKS, maka akan dikonversi. Itu kurang lebih gambaran secara singkatnya. Jadi makanya ketika kemarin di selebaran ada
belajar ke kampus-kampus ternama yang kelas dunia, mau coba untuk menyelesaikan semester depan dengan learning anywhere, anytime, sebanyak 20 SKS. Caranya bagaimana? Ya dengan mengakses Coursera. Tapi tidak tidak secara bebas karena memang ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Lalu bagi mahasiswa apa? Yang pertama tadi bahwa kita akan dapat materi kelas dunia. Di Coursera itu ada 300 lebih eh, mitra yang sudah membuat konten yang berasal dari universitas-universitas ternama, ada dari Stanford, ada dari Harvard, eh, Google bikin konten di sana, eh, Open AI bikin konten di sana, ada Vanderbilt University dan banyak lagi, eh, Michigan State University, kemudian Microsoft juga bikin, IBM juga bikin konten di sana. Dan itu semua bisa kita akses. Nah, nanti bagi mahasiswa yang berkesempatan ikut program ini, itu bisa akses semua konten-konten tersebut secara gratis. Karena dibiayai dalam tanda kutip oleh Belmawa. Sehingga yang untuk mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang apa namanya, yang punya dahaga akses keilmuan begitu besar, tentu ini menjadi peluang yang sangat baik. Untuk yang penasaran gimana sih cara universitas-universitas yang kelas dunia itu menyampaikan pelajarannya, bagaimana sih supaya bisa dapat beberapa sertifikat dalam tanda kutip dari perusahaan-perusahaan eh, top dunia gitu, seperti tadi Google, Microsoft dan lain-lain. Ya, dengan kegiatan ini nanti teman-teman punya akses yang penuh, full akses untuk bisa mengakses semua bahan ajar yang ada di Coursera. Kemudian juga teman-teman punya punya fleksibilitas belajar. Teman-teman senang, barangkali ada di antara teman-teman mahasiswa yang belajarnya nokturnal. Kalau siang cenderung hibernasi, tapi malam kemudian cenderung segar begitu ya. Maka ini juga bisa jadi satu satu opsi. Barangkali ada yang mau belajar kuliah sambil healing begitu. Kalau memungkinkan ya, mangga ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu opsi. Tapi bukan berarti tanpa target, karena tadi yang disampaikan Prof. Yani nanti ada mata kuliah, ada kelompok mata kuliah yang wajib, ada kelompok mata kuliah yang pilihan yang itu tentu juga harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena yaitu tadi, kalau itu tidak selesai tentu ya SKS teman-teman juga yang nanti akan jadi resiko. Dan yang berikutnya ya ini konversi mata kuliah. Jadi dengan teman-teman mengakses eh, semua course yang ada di Coursera dan beberapa sudah dipilihkan. Nah, yang dipilihkan ini sebetulnya yang nanti akan dikonversikan. Setelah itu di luar itu teman-teman bebas mau belajar bahasa Korea, mau belajar bahasa Jepang, mau belajar bahasa Mandarin, mau belajar robotik, mau belajar digital marketing, mau belajar data analitik, mau belajar apapun itu, belajar AI, mau belajar machine learning, apapun bebas. Yang penting teman-teman sudah menyelesaikan program yang sudah dirancang oleh admin begitu ya, baik oleh admin kampus maupun oleh admin program. Nanti konversinya 20 SKS. Maka bisa saja nanti konversinya mengikuti dengan performance teman-teman di masing-masing kelompok mata kuliah tersebut. Sehingga berbeda dengan MBKM yang lainnya, bisa jadi konversi di di apa namanya, di program ini tidak tidak apa istilahnya, tidak satu paket begitu. Satu program nilainya A nanti jadi A semua, bisa jadi tidak, bisa jadi ada A plus, A minus dan A plus, bisa jadi A ada yang A minus, ada yang B plus dan lain-lain, tergantung performance teman-teman di masing-masing kelompok mata kuliah yang teman-teman akan ambil nanti. Oke, selanjutnya, mengapa Coursera? Nah ini tadi disampaikan oleh Prof. Yani, sebetulnya ada banyak penyedia yang lain, tapi ini yang disampaikan oleh Belmawa. Ini saya copy paste dari presentasinya Belmawa, dari Panitia Pusat. Bahwa Belmawa tadi sudah punya 325 plus educator partner, baik university maupun industri. Sudah usernya sudah ratusan juta begitu ya. Sudah hampir setengahnya populasi Indonesia yang mendaftar dan jadi peserta di Coursera.
Dan institusi yang sudah dilayaninya juga sudah sangat banyak, lebih dari 7.000 institusi yang berkolaborasi dan menikmati layanan dari Coursera. Tentu dengan kita bekerja sama di tahun ini menambah daftar eh, portofolionya Coursera menjadi plus 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 gitu ya untuk kita gunakan. Apa saja yang ada di Coursera? Di Coursera ada banyak topiknya, tapi ini beberapa yang di-highlight oleh Coursera sehingga apa namanya menjadi keunggulan. Yang pasti totalnya ada ribuan. Ada ribuan kursus, lebih dari 3.000 ya. Kalau teman-teman mahasiswa lihat di websitenya Coursera, itu ada di salah satu bannernya itu 3.000 plus plus course yang bisa diakses oleh kita. Tentang generatif AI ini yang lagi hot gitu ya, beberapa tahun belakangan dan sampai sekarang masih juga eh, tergolong ramai gitu dipelajari, ada 200 lebih course. Terkait dengan bisnis ada lebih dari 2.600 kursus. Computer Science lebih dari 2.100. Dan bahkan Computer Science, Data Science, dan Information Technology ini dipisahkan. Artinya dalam cakupan kawasan ini lebih dari 5.000 atau bahkan 6.000 eh, kursus tentang IT begitu ya, IT, Computer Science, dan Data Science. Terkait dengan Art and Humanities ada lebih dari 400, Social Science ada lebih dari 500, Health juga ada lebih dari 600, dan banyak tentu yang berasal dari kategori lainnya. Jadi ini alasan kenapa Belmawa kemudian memilih, karena kita jadi lebih terbuka tentang tentang pilihan-pilihan yang bisa kita ambil gitu. Dan diharapkan bisa menjangkau hampir seluruh bidang studi yang kita pelajari. Selanjutnya, bagaimana tahap pelaksanaan program PPDKM ini? Pertama, saya minta teman-teman mahasiswa untuk mencari informasi ke program studi atau ke fakultas. Kenapa saya minta dorong dari teman-teman mahasiswa atau dari ya teman-teman mahasiswa ke program studi atau ke fakultas supaya berlangsung secara dua arah, bahwa kami dengan waktu yang sangat singkat tentu tidak memungkinkan untuk menjangkau semua prodi, menjangkau semua fakultas. Harapannya yang hadir hari ini mungkin saja ada beberapa teman-teman mahasiswa yang hadir kemudian ngomporin teman-temannya, hayu yuk kita daftar program ini yuk, hayu hayu hayu. Kita tanya ke prodi apakah prodi sudah tahu atau belum. Kita tanya ke fakultas apakah fakultas sudah tahu atau belum. Sehingga men-trigger prodi dan fakultas untuk juga kemudian mencari informasi lebih lanjut. Karena dugaan dugaan saya nantinya tidak akan setiap prodi akan mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi di kegiatan ini, karena jumlahnya yang disediakan oleh Belmawa sangat 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 sedikit sekali, sangat terbatas sekali. Namun ini jadi pengalaman yang baru memang bagi kita semua untuk mencoba sesuatu yang baru. Jangan-jangan di masa yang akan datang beginilah cara kita kuliah. Jadi saya harapkan teman-teman mahasiswa bisa mencari informasi baik itu ke prodi dan ke fakultas. Berikutnya, nah, fakultas dan kampus nanti eh, fakultas atau kampus mitra atau kampus daerah begitu ya. Kalau di UPI karena ada kampus daerah, jadi fakultas atau kampus daerah atau kampus mitra eh, nanti menentukan prodi yang akan dilibatkan. Berdasarkan apa? Eh, Kami bersepakat dengan Prof. Yani dan ketika di beberapa pertemuan yang lalu bahwa kami akan berikan otoritas dari panitia dari tim admin kampus begitu ya, akan memberikan otoritas kepada fakultas, kepada kampus daerah, dan kepada kampus mitra untuk menentukan prodi yang akan dilibatkan. Apakah hanya satu dua prodi saja atau semua prodi, tapi dengan konsekuensi nanti mahasiswanya tentu akan sedikit, bisa jadi mungkin ada yang hanya kebagian satu, ada yang hanya kebagian dua, dan seterusnya. Atau bagaimana itu kami serahkan ke ke tingkat fakultas atau ke kampus daerah atau ke kampus mitra. Ini Bapak Ibu yang dari Unsil atau dari
Unma maupun dari IP Garut ini dapat langsung menentukan apakah mau dua prodi, mau tiga prodi, atau mau berapa, mangga. Itu bisa ditentukan secara langsung. Kami insya Allah tidak akan mengintervensi. Yang berikutnya, nanti program studi atau fakultas menentukan paket mata kuliah yang akan dikonversi. Nah, di diskusi terakhir, eh, karena ini persyaratannya adalah mahasiswa di semester minimal mahasiswa semester 5 dan di semester depan kita akan menghadapi semester genap begitu. Sehingga yang paling memungkinkan adalah semester 6. Nah, kemarin diskusinya mengarah pada bahwa kita sajikan saja mata kuliahnya secara reguler. Mata kuliah yang akan dikontrak di semester 6 sehingga tidak perlu merubah-rubah mata kuliah kecuali nanti kecuali untuk yang di UPI begitu ya. Nanti Prof Yani bisa menambahkan ini sudah ada dipersiapkan dua mata kuliah generik yang eh, yang wajib diambil bagi mahasiswa yang mengambil perkuliahan ini. Nah, kalau untuk di kampus mitra, di Unma, di Unsil, dan di IP, nanti bisa menyesuaikan, bisa menggunakan pola konversi atau pola eh, apa kemarin itu istilahnya, Prof. Yani, yang walaupun agak tidak eh, Ekivalensi, ekivalensi ya, atau apa? ekuivalensi. Kalau tidak konversi nanti bisa melakukan ekuivalensi dengan mata kuliah yang ditentukan oleh prodi. Jadi nanti ini alternatifnya. Tapi ini jadi lagi-lagi menjadi hak program studi untuk menentukan mata kuliah apa saja. Nah, maka karena program studi yang menentukan dan itu juga dikoordinasi oleh fakultas, maka nanti yang akan dalam tanda kutip bertanggung jawab secara 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 program gitu, menentukan program course-nya apa saja, misalkan ada mata kuliah psikologi pendidikan atau mata kuliah apa ya Kapita Selekta misalkan yang udah agak-agak semester 6. Atau mata kuliahnya metodologi penelitian. Nah, kalau metodologi penelitian kayaknya agak generik nih, semuanya bisa jadi dapat di semester 6. Misalkan ada mata kuliah metodologi penelitian di semester 6. Nah, kemudian nanti program studi itu yang mencarikan kursus-kursus apa saja yang dianggap linier dan sesuai dengan mata kuliah metodologi penelitian yang akan dikonversikan. Sehingga itu tuh ada di Coursera, dipilihkan sejumlah eh, terkait. Kalau kita pakai panduan yang awal ya Pak Prof Yani, bahwa satu SKS itu terdiri dari 45 jam berdasarkan kurikulum baru, maka kita cari. Nanti ada daftarnya Bapak Ibu. Sampai saat ini saya dan tim kita belum buat grup WhatsApp yang berisi Bapak Ibu dari fakultas-fakultas, dari kampus-kampus mitra. Kenapa? Karena kita ingin orangnya sudah fix dulu bahwa siapa yang akan jadi penanggung jawab di masing-masing fakultas, siapa yang akan jadi penanggung jawab program ini di masing-masing eh, kampus mitra begitu. Itu nanti kita akan bikin fix dulu sehingga nanti eh, kita akan ada briefing lanjutan setelah setelah hari ini. Tapi tidak dalam waktu dekat karena besok dan lusa kita libur. Jadi begitu. Jadi nanti setelah programnya dibuat, nanti mahasiswa yang di prodi tersebut, di prodi yang sudah ditentukan tersebut, nanti daftar. Daftarnya ke prodi atau ke fakultas, mangga itu jadi lagi-lagi tentang program, tentang prodi, dan tentang mahasiswa. Ini kami serahkan semuanya ke otoritasnya, ke prodi dan ke fakultas. Jadi yang menentukannya adalah fakultas dan program studi. Termasuk siapa mahasiswa yang boleh ikutan. Selanjutnya, nanti fakultas dan kampus mitra melakukan seleksi. Kenapa kok harus diseleksi? Ya, karena tadi lagi-lagi jumlahnya terbatas. Tidak semuanya bisa ikutan. Tidak semuanya berkesempatan untuk apa namanya? Untuk tercatat secara resmi ikut program ini. Karena ya itu tadi kita hanya diberinya 415. Selanjutnya bagaimana? Nah, ini dilakukan berbarengan. Ini Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, tanda yang biru itu berarti oleh mahasiswa, tanda yang oranye itu oleh prodi atau fakultas. Kalau yang hijau ini dua-duanya. Jadi bimbingan dan kontrak kuliah dengan prodi dan fakultas. Artinya mahasiswa yang terpilih
Ini nanti seperti biasa, bimbingan akademik, mengontrak mata kuliah di ACC oleh dosen PA dan dipastikan mata kuliahnya sesuai dengan program yang akan kita ikuti. Tadi contoh, kalau yang di UPI itu pasti ada dua mata kuliah wajib yang sudah dipersyaratkan oleh Pak Prof Yani, sudah disiapkan oleh Prof Yani untuk dikontrak bagi siapapun yang ikut perkuliahan program ini, untuk ikut program ini. Nanti ada mata kuliah apa saya kalau nggak salah ada entrepreneurship sama satu laginya tentang AI. Saya lupa persis namanya gitu ya. Tapi entrepreneurship-nya juga agak-agak kekinian ya, Prof ya. Jadi tidak hanya sekedar kewirausahaan biasa saja, tapi ada enhancement entrepreneurship. Kemudian ada tentang AI literation ya, AI literasi. Jadi tentang bagaimana memanfaatkan AI. Tapi ini juga sudah dipersiapkan oleh Prof Yani. Ini sudah ada mata kuliahnya. Kemudian berikutnya admin program nanti akan diberikan akun. Nah, Bapak Ibu ini informasinya khusus untuk Bapak Ibu di fakultas, di kampus daerah dan juga di kampus mitra yang baru bergabung di pertemuan kali ini. Nanti kami dari admin kampus akan memberikan akun faculty staff ke masing-masing eh, eh, fakultas, kampus daerah maupun ke kampus mitra. Yang jumlahnya mungkin saja berbeda-beda dan tidak banyak jumlahnya. Paling banyak hanya dua per fakultas. Jadi dan itu nanti akun tersebut akan digunakan untuk membuat program course collection. Jadi akan membuat program course collection sehingga yang sesuai dengan mata kuliahnya masing-masing. Sehingga mahasiswa nanti yang akan ikutan ini udah tahu cocokan-cocokannya bahwa oh saya mengontrak mata kuliah ini yang harus saya ambil. Oh saya mengontrak mata kuliah ini yang akan saya ambil gitu. Kelompok pilihannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti mahasiswa yang berikutnya yang akan kami kasih akun. Jadi 415 nanti di bulan Januari mudah-mudahan kami akan kumpulkan lagi mahasiswa eh, yang berkesempatan untuk ikut dan kemudian kita akan kasih akunnya ke mahasiswa tersebut untuk kemudian melakukan proses pembelajaran. Belajar. Setelah itu mahasiswa melakukan proses pembelajaran dan kami dari admin begitu, baik admin kampus maupun admin program nanti akan melakukan proses monitoring dan pelaporan secara berkala. Nanti kita akan sampaikan juga ke kalau sudah ada begitu grupnya, nanti kita akan sampaikan juga secara berkala ke grup bagaimana hasil monitoring dan pelaporan yang akan kita lakukan. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada tiga jenis ya, ada tiga jenis yang pasti semuanya kita arahkan bisa mengkonversi ke 20 SKS supaya memudahkan nanti proses pelaporannya dan juga supaya menjadi agak-agak seragam nih kita. Tidak ada yang berbeda. Walaupun memang di peraturan minimal 10 SKS, tapi kita sepakati bahwa kita di program PPDKM UPI akan mengambil yang 20 SKS. Ini sudah eh, apa mudah-mudahan jadi kesepakatan bersama. Bagaimana cara kita mengkonversi 20 SKS tadi yang disampaikan oleh Prof Yani? Pertama kita ada course program yang sifatnya wajib. Nah, yang wajib ini eh, tadi yang program course-nya kewirausahaan dan program course-nya artificial intelligence. Kemudian ada program course yang khusus ya atau yang pilihan. Nah, ini yang nanti yang akan dipilih oleh mahasiswa se secara linier dengan kontrak kuliahnya gitu, sesuai dengan program studinya masing-masing supaya tetap bisa linier. Dan yang ketiga, nih kalau yang dua ini sudah selesai, nah teman-teman mahasiswa yang masih punya akun ini masa berlakunya kan 1 tahun teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada temannya yang pengen nyobain akses pakai akunnya teman-teman, asalkan dua program ini udah selesai, mangga silahkan. Nanti di semester depan, 1 semester lebihnya begitu, nah ini akan menjadi keleluasaan teman-teman. Mau akses apa, mau belajar tentang apa, mau nyari skill tambahan tentang apa. Mudah-mudahan kalau nanti diperkenankan oleh fakultas, kampus, eh, atau universitas masing-masing, sertifikatnya nanti bisa dimasukkan ke SKPI kalau diizinkan dan kalau memenuhi ketentuan yang berlaku. Mangga.
Nah, ini jadi course bebas. Jadi ada tiga kelompok ini, teman-teman. Jadi kalau yang pengen memanfaatkan apa katanya masa muda jangan disia-siakan, manfaatkan sebaik mungkin ya. Jangan dipakai main, tapi dipakai untuk investasi di sepertiga ke atas, di dari mental sampai ke daya pikir begitu ya. Banyak orang bilang bahwa masa muda itu adalah masa yang paling tepat untuk melakukan investasi, tapi investasi yang paling bagus adalah investasi sepertiga ke atas. Jadi dari mental kita, dari jiwa dan juga dari daya berpikir kita. Maka ini cocok nih buat yang udah open minded gitu ya, mau pengen belajar banyak hal, mangga ini kesempatan yang sangat 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 bagus. Selanjutnya, apa sih syarat untuk ikutan ini? Nah, ini teman-teman mahasiswa saya sampaikan. Yang pertama, memiliki prestasi akademik yang sangat baik. Ya, minimalnya sudah nyampe semester 5 dan lulus lah begitu di semester limanya. Tidak ada mata kuliah yang tertinggal, mudah-mudahan eh ya tinggal melanjutkan dan di semester 6 begitu ya. Kemudian mudah-mudahan teman-teman juga sudah lulus mata kuliah bahasa Inggrisnya. Kalau memungkinkan ada seleksi dari prodi, dari fakultas terkait dengan kemampuan bahasa Inggris, ya mangga. Tapi memang disarankan begitu ya, bukan disyaratkan, disarankan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Walaupun setidaknya lah, setidaknya sudah lulus mata kuliah bahasa Inggris. Saya yakin bahasa Inggris sepertinya sudah selesai semua dan saya percayakan kepada semua dosen pengajar bahasa Inggris di masing-masing prodi tentu sudah punya batas kelulusan tersendiri gitu. Dan itu pasti berdasarkan kualitas. Dan yang terakhir, memiliki komitmen untuk menyelesaikan program kita. Kenapa harus ada komitmen teman-teman mahasiswa? Pertama, ya kalau sudah memulai sesuatu kita harus berusaha untuk mengakhirinya dengan baik tentu. Kalau teman-teman sudah join nanti ya harapan kita teman-teman bisa bisa apa namanya bisa menyelesaikan programnya dengan paripurna lah begitu. Tidak harus sempurna tapi yang penting paripurna selesai. Keseluruhan nggak harus nilainya bagus semua lah begitu ya, nggak harus completionnya dalam waktu yang singkat begitu, tapi semuanya selesai. Nah ini yang diharapkan. Nanti balik lagi, kembali lagi bahwa pemilihannya kami serahkan seutuhnya kepada fakultas dan kepada program studi. Kami dalam hal pemilihan mahasiswa dan pemilihan program studi mudah-mudahan tidak melakukan intervensi. Insya Allah tidak. Nah, pola konversi yang akan dilakukan ini nanti yang akan penjelasan lanjutannya akan disampaikan juga oleh Prof. Yani. Tapi eh, yang PCC-nya yang wajib, program course collection yang wajib nanti akan ke mata kuliah kewirausahaan. Untuk PCC Artificial Intelligence nanti ada literasi Artificial Intelligence. Nah, yang dua mata kuliah ini eh, mata kuliahnya sudah disiapkan oleh Pak Yani di kurikulum, di sistem kurikulum. Jadi Bapak Ibu di Prodi, kalau ada mahasiswanya ikutan program ini, tinggal mengambil mata kuliah ini dan dijadwalkan. Mata kuliah yang disiapkan ini sudah ada. Nanti nama mata kuliahnya apa persisnya, nanti Pak Prof Yani yang akan menyampaikan lebih pasti begitu. Tapi totalnya 6 SKS. Dua mata kuliah ini totalnya 6 SKS. Jadi yang wajib ini 6 SKS. Nah, yang pilihan ini ada 14 SKS. Nah, yang 14 SKS ini nanti jadi PR, dalam tanda kutip PR bagi program studi maupun fakultas untuk memilih mata kuliah apa saja yang akan dikonversi oleh teman-teman mahasiswa. Begitu. Jadi ini pola konversi yang dilakukan dan nanti mudah-mudahan Prof. Yani bisa memberikan tambahan informasi terkait dengan konversinya. Nah, ini distribusinya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Jadi memang tidak banyak. Total ada 415, 249 dipakai oleh UPI. Nah, ini yang 249 FK tidak karena ya FK memang tidak wajib untuk MBKM sehingga ini kita sampaikan di VIP, FPIPS, FPBS, MIPA, FPTI, FPOK, FPEB, FPSD, kemudian kampus Cibiru, Sumedang, Purwakarta, Tasikmalaya, dan kampus Serang. Nah ini distribusinya apakah mau diratakan per prodi atau mau dipilih prodi-prodi tertentu? Mangga.
Kemudian faculty staffnya ada akun faculty staff yang nanti juga kita akan distribusikan. Nah, akun faculty staff ini nanti akan kita minta bantuan untuk menyusun PCC-nya, untuk menyusun program course collection-nya berdasarkan mata kuliah yang akan diambil. Sehingga apa namanya ada dua. Nah, kalau di UPI rata nih semuanya dua. Kalau di UPI semuanya rata, masing-masing fakultas akan dapat dua. Fakultas dan kampus daerah masing-masing akan dapat dua fakulti staf akunnya. Nah, untuk di Mitra, untuk di Unsil, di Unma, dan di IP ini agak sedikit berbeda. Di Unsil, untuk satu universitas akan dapat 62 akun student, untuk di Unma juga akan dapat 52, untuk di IP juga akan dapat 52. Dengan masing-masing di Unsil dapat dua fakulti staf akun, dan Unma dan IP akan dapat masing-masing satu. Distribusinya bagaimana? Pemilihannya seperti apa? Lagi-lagi kami kembalikan kepada institusi kampus masing-masing. Nah, ini yang eh, eh, kami kami harapkan. Nah, ini timelinenya diharapkan nanti insya Allah direncanakan sekarang kita sedang di proses yang nomor 2 begitu ya. Kita sedang di nomor 2 walaupun jamnya berubah jadi jam 13. Kemudian yang nomor 3 nih juga masih tentatif. Ini tapi mangga Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa di periode yang nomor 3 ini eh tadi, sebagaimana yang saya sudah sampaikan, diharapkan mencari informasi ke program studi atau ke fakultas terkait dengan program ini agar prodi dan fakultas juga tertrigger. Nanti kita akan siapkan ada surat pemberitahuan lanjutan dan permintaan kepada fakultas atau prodi untuk menentukan siapa sebetulnya prodi-prodi yang akan dipilih atau bagaimana pola fakultas dalam menentukan prodi dan mahasiswa yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tadi, kalau untuk mahasiswa, mangga silahkan menghubungi dan mempersiapkan. Eh, Silahkan juga teman-teman mahasiswa ngajak temannya supaya nanti bisa juga sambil belajar sama-sama. Walaupun memang sifatnya kalau akses mikro kredensial tuh dalam tanda kutip individual, tapi ya tentu kalau ada temannya akan lebih bermakna, akan lebih bersemangat lah begitu sambil liburan bareng begitu ya, sambil di kafe bareng nanti belajarnya. Atau untuk Bapak Ibu di program studi, mangga diantisipasi bahwa ini ada program yang kemungkinan Bapak Ibu program studi yang Bapak Ibu sekarang sedang kelola berkesempatan untuk bermitra dan kemudian menyelenggarakan program ini. Benefitnya apa secara spesifik? Ya tentu ini jadi pelajaran juga buat kita. Kita semua belajar ini kesempatan pertama bahwa belum pernah sebelumnya di UPI khususnya. Saya yakin juga di Unsil, di Unma dan di IPI juga belum pernah kita sama-sama belajar untuk mencoba hal baru, menyampaikan pembelajaran dengan cara yang baru. Jangan-jangan memang di masa yang akan datang ini adalah bentuk pembelajaran di perguruan tinggi dan kita perlu kenal gitu. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya coba mengundang Prof. Yani untuk memberikan tambahan terkait dengan info tadi konversi dan juga yang tadinya akan didemonstrasikan katanya. Mangga, Prof. Oke, muncul belum? Sudah, Prof. Ya, terima kasih. Ini simulasi dari eh, kita bedakan dulu ya, supaya tidak confuse terkait dengan istilah mata kuliah, istilah kurs program gitu ya. Kurs program itu artinya pengelompokan kurs yang ada di Coursera. Ya, sebut saja misalnya karena dalam aplikasi kan kita bisa mengelompokkan sendiri. Kasih namanya entrepreneurship misalnya. Ini bukan mata kuliah. Ini adalah pengelompokan kurs di Coursera. Ini simulasi, Bapak Ibu, ini contoh ya. Saya belum memastikan konfirmasi ke tim yang di kami ada divisi khusus terkait dengan kewirausahaan. Ini contoh saja barangkali.
Misalnya di dalam aplikasi Coursera itu nama kurs dan jamnya itu tercantum. Sebut aja ini 18, 15, 14. Ini jam 60 menit ya, jam pelajaran 60 menit misalnya. Nah, kemudian total workload yang kalau kita menggunakan 20 SKS maksimal ya, itu kalau kali 45 jam per SKS itu 900 jam. Kalau minimal supaya dihitung MBKM itu minimal 10 SKS kali 45 jam jadi 450 jam. Ini total Bapak Ibu, total. Total artinya belum dibagi asumsi 50 menit pertemuan, 60 menit terstruktur, 60 menit mandiri kan belum. Ya. Nah, kalau workload efektifnya kita minta minimal 30%. Ya, 30% itu diperoleh dari bentar, 30% itu diperoleh dari 50 menit pertemuan tatap muka kali 16 gitu ya. 270 jam untuk memperoleh maksimal 20 SKS. Sedangkan kalau minimal 10 SKS maka harus terpenuhi minimal 135 jam. Artinya kalau ini dijumlahkan Bapak Ibu dan mahasiswa ya. Nah, jumlah yang ini gitu ya. Nanti Anda pilih yang mana terserah misalnya. Set. Nah, jumlah minimal 270 nanti itu akan menjadikan harga 20 Ya SKS. amin anjing. Gitu ya. Ada ini. Nah, seperti ini pola pikirnya. Masih punya anjing bener bener. Kemudian untuk mata kuliah yang akan dikonversi, divisi kurikulum sudah menyediakan nama mata kuliah kewirausahaan dan mata kuliah kredensial mikro kewirausahaan. Bagi mahasiswa yang belum mengontrak mata kuliah kewirausahaan, maka disarankan untuk mengambil mata kuliah kewirausahaan yang 3 SKS. Biasanya semester 5, semester 6, mahasiswa itu sudah mendapatkan mata kuliah kewirausahaan. Maka prodi harus menjadwalkan mata kuliah satunya lagi, yaitu kredensial mikro kewirausahaan 3 SKS. Seperti itu. Nah, harusnya nanti pada proses koordinasi dengan mitra, nah Unsil mau memberi nama apa di sini atau mata kuliah apa yang akan dijadikan sebagai cadangan konversi. Bisa dua, bisa satu, dan seterusnya gitu kan. Sebenarnya untuk mata kuliah yang dikonversi itu tidak menjadi permasalahan Pak Ridwan. Yang jadi fokus kita adalah mahasiswa itu mengambil mata kuliah yang ada di daftar sebelah kiri ini. Jumlahnya itu terpenuhi ya 270 jam. Ini kemarin sudah dikoordinasi dengan Pak Yana bahwa di UI itu mereka tidak full 900 jam. Ini kalau misalnya ini sampai 900 jam kemudian 450 jam ini kan jumlahnya jadi besar. Satu entrepreneurship kelompok ini bisa menjadi 20 apa namanya mungkin 10 20 kurs gitu. Mahasiswa pasti mabok dan itu tidak tidak fair ya karena mereka akan belajar itu bukan hanya apa namanya pada waktu dia akses, tetapi juga persiapan belajar juga untuk sebut aja mencari referensi lain untuk bisa memahami materi gitu kan. Ini juga dihitung. Bahkan kalau di UPI persiapan persiapan untuk presentasi pun dihitung. Ya itu sebagai workload atau ya workload dari jam 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 berkuliahan. Nah, ini harusnya kita ada daftarnya Pak Ridwan. Jadi Unsil mata kuliah yang memang diperkenankan untuk dikonversi apa. Nama mata kuliah yang lama ini tentu mata kuliah yang belum dikontrak mahasiswa. Jangan sampai yang sudah dikontrak mahasiswa kemudian di diklaim lagi, nggak bisa. Nggak bisa. Itu tidak bisa didaftarkan di aplikasi apa namanya? Aplikasi tidak bisa dihitung sebagai MBKM. Jadi bebas ini sebenarnya ya. Begitu juga kelompok kurs program AI literasi. Sifatnya wajib. Ini contoh saja, saya belum bisa mengidentifikasi, sedang diidentifikasi
mata kuliah yang relevan gitu ya. Juga sama di sini. Kalau di UPI itu akan menggunakan namanya literasi AI gitu ya. Atau mungkin nanti saya cek lagi mata kuliah yang tersedia. Ya, 3 SKS ya. Kemudian, nah sekarang untuk setiap prodi itu harusnya seperti ini Pak Ridwan. Jadi misalnya prodi saya prodi geografi misalnya Universitas UI, UPI, PPS, prodi geografi. Nama programnya yang akan kita daftarkan ya kita definisikan itu ada berapa program ya misalnya ada boleh juga lebih tidak harus ini ya karena kan mahasiswa juga beda-beda mata kuliahnya kan beda angkatan beda beda apa namanya mata kuliah kemudian status nah ini didaftar oleh kita dicek di daftar nanti mohon Pak Ridwan atau Pak Yana menunjukkan bagaimana cara memilih kurs ya di aplikasi Coursera-nya. Nah, daftarkan di sini, kemudian lihat kolom jumlah jamnya berapa. Nah, kalau sudah memenuhi misalnya rentang antara 270 sampai 900, yaitu kenapa seperti itu? Karena ini bisa apa namanya mahasiswa bisa memilih gitu. Saya jangan sampai oleh prodi dipatok Pak Ridwan, nggak bisa harusnya sih. Jadi kelompoknya ini kemudian ini bisa lebih apa tidak, sehingga nanti akan ada rentang minimal 270 mata kuliah kurs apa saja, kemudian sampai 900 untuk bisa memenuhi course di sini gitu ya. Nah, mata kuliah yang dikonversi apa sebutkan di sini? Karena ini akan dijadwalkan oleh prodi sebelah kanan. Jadi pada musimnya penjadwalan ini akan dijadwalkan. Ya biasa seperti biasa kita jadwalkan. Nah, begitu juga pilihan kedua, pilihan ketiga gitu. Ini tergantung mata kuliahnya apa. Nah, lalu bagaimana ini misalnya kalau untuk lintas lintas kurs sebelah sini ya, bisa enggak? Sebenarnya bisa dengan catatan kurs di Coursera di sini ada, di sini pun ada, Bapak Ibu. Ya kan? Di sini ada, di sini ada, di sini ada juga nggak apa-apa. Ya nanti nanti akan kelihatan. Nah sekarang masalahnya kalau yang di overlap seperti itu jumlahnya kan jadi berkurang gitu ya. Jadi oleh karena itu kita saklek saja gitu ya. Jadi satu mata kuliah ini paketnya, mata kuliah ini paketnya ini begitu ya. Nah, kalau misalnya ini dipasang di sini berarti jumlah dari 270 jamnya nanti tidak pas gitu ya. Tidak pas, tidak apa, tidak memenuhi workload. Nah, satu Pak Prodi, Prodi berikutnya juga dapat tabel ini gitu. Prodi berikutnya dapat tabel ini dan seterusnya gitu ya. Ini kan sudah ada di identitasnya. Dengan cara seperti ini maka akan mudah bagi operator, admin untuk mendaftarkan di aplikasi. Oh, program ini saja yang dimasukkan gitu. Nanti mahasiswa akan mudah gitu ya. Nah, mata kuliahnya juga sudah disiapkan untuk dikonversi. Nah, itu barangkali yang ingin saya sampaikan caranya untuk memilih prodi, memilih mahasiswa, ya disilahkan kepada fakultas dan prodi dan saya pikir satu fakultas misalnya mencari 20 mahasiswa masa tidak bisa ribuan kan gitu ya. Juga juga di Unsil, di IP itu masa mencari 52 enggak ada misalnya kan itu di. Kalau saya sih bebasnya walaupun satu prodi, satu mahasiswa pun harusnya dilayani gitu ya harus dilayani jangan sampai pemilihannya tapi terserah nanti bagaimana prakteknya karena kan saya tidak melihat kesulitan yang akan terjadi ketika implementasi pemilihan prodi dan mahasiswa tapi secara kurikulum itu mempersilahkan bahkan terbuka mahasiswa untuk mengikuti program ini demikian Pak Ridwan nanti saya share setelah saya menemukan daftar mata kuliah ini ya daftar sorry daftar kurs di sini sedang sedang diolah dulu sama staf. Terima kasih. Mangga. Silakan Pak Ridwan. Pak Yana barangkali mohon bantuan untuk menunjukkan bagaimana cara ya simulasi dulu barangkali cara mencari mengelompokkan course kemudian mata kuliah apa mata course apa saja baru konversi. Silakan Pak. Pak Ridwan silakan. Oh ya.
Ya, izin Prof. Yani, saya share screen. Ya, mangga. Tes, apakah terdengar suara saya? Terdengar? Oh ya, oke. Eh, ya, sebelum ke sana, eh, saya ingin sampaikan terkait bidang keilmuan yang ditawarkan oleh Coursera. Jadi total itu ada 12.000 lebih course yang tersedia di Coursera, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa semua, dari mulai bisnis sampai matematika. Nah, itu jumlahnya kan ribuan. Kemudian dibagi lagi ke dalam subdomain, mulai ke software development sampai ke seni dan musik. Jadi dari jumlah ribuan itu, kemudian kita juga bisa melihat course-course mana saja yang bisa eh, teman-teman mahasiswa ambil dari mulai level beginner, intermediate, dan advance. Kemudian ini apakah terlihat Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa tampilannya terlihat jelas? Poster terbesar? Terlihat, Oke. terlihat. Oke. Nah, ini di sini ada course name-nya, kemudian ada penyedia course-nya dari universitas mana atau dari vendor mana. Hampir rata-rata dari universitas besar di dunia dan vendor-vendor besar seperti Google, IBM itu menyediakan course-nya di Coursera dengan durasi waktu yang berbeda-beda. Nah, ini sebagai gambaran buat teman-teman mahasiswa nanti satu SKS itu bisa jadi harus mengambil beberapa course yang tersedia di Coursera. Nah, kemudian sebentar, stop share. Share screen. Ya, kamu dengan rapat. Salah dibuka. Ya, sudah muncul tampilannya ya. Oke, ada nanti teman-teman mahasiswa bisa melihat di sini ada by subject, kemudian ada bahasanya, kemudian ada produk pembelajarannya dari mulai course, kemudian sampai ke project terpandu. Nanti kita bisa melihat seperti apa course yang disediakan Coursera ataupun proyek terpandu yang bisa diambil oleh teman-teman mahasiswa. Kemudian dari segi tingkatannya juga itu dari mulai pemula sampai lanjutan, kemudian durasi waktunya, kemudian keahlian, kemudian ada subtitle dan seterusnya. Nah, ini course-course yang disediakan tampilannya kurang lebih seperti ini. Lalu tampilan kelasnya itu seperti apa? Ini teman-teman mahasiswa ketika sudah di-invite ke Coursera, itu nanti tinggal memilih mata kuliah yang sudah disediakan di PCC. Nah, ini salah satu contohnya, misalkan seperti ini. Ini saya contohkan pengantar pembelajaran mesin. Ini dosen-dosen pengampunya, kemudian tingkatnya menengah, kemudian komitmennya 4 minggu, bahasanya bahasa Inggris, tetapi jangan khawatir juga nanti tersedia alih bahasa dalam beberapa bahasa di dunia. Kemudian cara lulusnya, lulus semua tugas yang dinilai untuk menyelesaikan kursus. Kemudian di sini juga ada silabusnya. Kemudian setelah itu nanti kita juga bisa melihat di sini ada nilainya berapa dari minggu pertama itu harus bobotnya itu 25%, nilainya berapa nanti kelihatan. Kemudian juga di sini ada catatan. Jadi teman-teman nanti bisa mencatat, tinggal diklik, kemudian nanti disimpan itu sebagai catatan teman-teman untuk memperdalam materi yang disajikan. Selain itu juga
teman-teman bisa mengikuti forum diskusinya untuk bertanya lebih detail lagi terkait materi-materi yang disampaikan oleh para penyedia course. Kemudian ada pesan, ada kursus info, dan seterusnya. Oke, kita coba mulai masuk ke course-nya. Nah, course-nya kurang lebih seperti ini. Dari sisi materinya, ini halaman pertama. Jika sudah dibaca, diselesaikan, tinggal checklist bahwa materi tersebut sudah diselesaikan. Kemudian masuk ke pembelajaran berikutnya, kita diminta untuk menyimak video, dan jika eh, bahasanya sulit dimengerti, ini bisa kita alih bahasakan transkripnya ke dalam beberapa bahasa di dunia. Jadi di bawah ada transkripnya. Di sini juga kita bisa memberikan catatan, misalkan kita, oh ini ada hal-hal penting yang ingin kita highlight. Nah, kita tinggal seleksi, kemudian simpan catatan. Selain itu, teman-teman mahasiswa juga dapat mengunduh materi video ini sehingga dapat dipelajari lebih lanjut secara mandiri. Tersedia versi MP4-nya untuk diunduh. Dan jika ada yang tidak dipahami juga dapat didiskusikan di forum diskusi yang sudah disediakan. Video, kemudian nanti ada tugas latihan yang harus dikerjakan. Nanti ada nilai yang tertera di sana. Untuk lulus Anda membutuhkan setidaknya 80%. Kami menyimpan skor tertinggi Anda misalkan berapa. Tapi jangan khawatir, di sini diberikan kesempatan beberapa kali. Teman-teman bisa mencoba beberapa kali kesempatan untuk mendapatkan skor terbaik. Kemudian selain itu ada bacaan yang harus dibaca dan seterusnya sampai semuanya selesai. Jadi kurang lebih untuk satu course ada beberapa modul yang harus teman-teman mahasiswa kerjakan. Kalau di sini kebetulan ada satu, dua, tiga, empat, lima modul yang harus dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa untuk menyelesaikan materi pengantar machine learning dari Duke University. Nah, ini salah satu course yang disediakan oleh Duke University. Kemudian eh, satunya lagi, model pembelajarannya itu adalah proyek terpandu. Jadi kurang lebih seperti ini informasinya. Sorry, bukan yang ini. Nah, ini misalkan saya mengikuti mata kuliah Microsoft Word dari mana ini ya? Dari masih dari Coursera. Kemudian untuk tipe proyek ini kita mengerjakan langsung proyeknya di sini dengan instruksi-instruksi yang diberikan di sebelah kanan. Instruksinya ada, kemudian panduannya berupa video juga ada. Jadi teman-teman nanti tinggal mengerjakan di sisi sebelah kiri. Harus login kah, harus buat dokumen kah, harus bagaimana, nanti itu tergantung instruksi yang diberikan di sisi sebelah kanan. Lalu kemudian jika tidak belum paham bisa mengikuti materinya yang ada di bawahnya. Nah, jika semua project sudah diselesaikan, tinggal diklik tandai sebagai selesai. Lalu lanjut ke project berikutnya. Nah, itu untuk menyelesaikan model pembelajaran dalam bentuk project. Nah, kira-kira itu barangkali sebagai gambaran buat teman-teman mahasiswa dalam mengerjakan course yang ada di Coursera, baik itu bentuknya course maupun project terpandu. Selanjutnya saya kembalikan kembali ke Prof. Yani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak Yana. Prof. Yani, ada yang ingin dilanjutkan? Enggak ada. Cuma saya yang tadi simulasi untuk pengelompokan kursi mana gitu maksudnya untuk Oh, operator.
eh simulasi untuk pengelompokan course. Jadi eh course itu nanti sebentar saya coba masuk dulu ke Coursera. Oke, baik. Ini juga akan bermanfaat untuk Bapak Ibu di yang dari program studi atau dari fakultas ya. Sebentar di mana ini dia. Oke, nah ini Bapak Ibu, ini adalah tampilan admin kampus ya. Jadi admin kampus ini ada yang yang sekarang punya akses ke sini. Ini remaining license kita masih ada 415 belum terpakai sama sekali, belum ada yang join, belum ada yang enroll karena memang belum dibagikan akunnya. Tapi nanti kita punya kebijak, kita punya akun 415 untuk eh, mahasiswa dan 30 total untuk apa namanya? Untuk eh, faculty staff. Nah, ini contoh salah satu program yang sudah dibuat. Misalkan ini Faculty Learning Program. Nah, di Faculty Learning Program ini nanti ketika sudah dibuat, misalkan yang ini bisa saja kita rubah namanya menjadi VIP Learning Program. Ah, gitu. Di VIP Learning Program nanti eh, akan ada eh, kita bisa bikin koleksi baru. Misalkan koleksi barunya itu adalah eh, bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Nah, ini deskripsinya ya. Kita isi acak dulu dan kemudian kita continue. Nah, kemudian kita pilih untuk mata kuliah bimbingan konseling itu apa saja. Misalkan di sini kita cari psycho. Nah, ini nih. Foundation of Positive atau Introduction to Psychology. Misalkan yang ini. Misalkan ya. Misalkan kita pilih yang ini. Tadi berdasarkan data yang ada di yang nanti kita akan share gitu, kita akan tahu masing-masing course ini durasi waktunya itu kurang lebih berapa jam ya. Nah, itu yang nanti kita akan sesuaikan. Misalkan ini. Kemudian eh misalkan ini dengan yang ini dua. Nah, gitu ya. Maka kita confirm selection. Jadi, untuk mengambil mata kuliah bimbingan konseling, untuk mengkonversi mata kuliah bimbingan konseling, maka setiap mahasiswa harus menyelesaikan dua course yang tadi. Misalkan ya, ini contoh, misalkan. Karena nanti tentu akan menyesuaikan dengan jumlah SKS-nya. Kalau satu SKS itu 45 jam, maka dua SKS itu 90 jam kurang lebih. Nah, ada course yang satu course-nya itu 70 jam, maka bisa jadi dia dua course. Kalau ada course-nya 30 jam penyelesaiannya, maka bisa jadi nanti tiga untuk dua SKS itu cukup tiga course. Dan penyelesaiannya tentu nanti masing-masing mahasiswa punya punya caranya tersendiri. Tapi kurang lebih ini adalah eh, apa namanya pola yang nanti akan kita lakukan. Kita akan mencoba pola-pola seperti itu. Dan ini di di apa namanya di tadi nih di yang Faculty Learning Program ini kita nanti akan melihat eh, apa namanya peserta-peserta kita yang akan mengikuti dengan program-programnya tadi yang banyak. Makanya kalau versi saya sebaiknya fakultas itu membatasi jumlah prodinya. Supaya apa? Supaya nanti program course collectionnya tadi seperti yang saya buat contohkan tadi bimbingan konseling satu, itu nanti tidak banyak. Karena makin banyak program studi tentu akan makin banyak program course collection yang akan dibuat jadi tuntutannya. Sedangkan akun yang kita kasihkan ke setiap fakultas hanya ada dua. Tapi itu perkara teknis sebetulnya kami serahkan sepenuhnya kepada fakultas. Itu mungkin Prof yang di mudah-mudahan bisa menjawab tadi permintaan dari Prof Yani. Prof Yani Ya, izin, saya barangkali terlewat tadi sempat keluar dulu. Ada pertanyaan dari Bu Yanti di kolom komentar. Izin menyampaikan ke Prof Yani. Ini sepertinya hanya Prof Yani yang bisa menjawab. Untuk mahasiswa yang semester lalu ikuti ISMA,
boleh lagi nggak kalau ikut PPDKM? Nggak ada katanya sama Pak itu sudah dijawab sama Pak Yana. Tidak diperkenankan lain mengikuti program MBKM lain. Oh, nggak boleh berarti ya? Hanya diperkenankan menjadi Nggak, maksudnya kan semester kemarin udah selesai, Prof. iya. Tapi kalau ketentuannya memang tidak diperkenankan ya gimana? Oke, 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 oke. Berarti begitu, Tapi Bu. kalau MBKM yang lain, misalnya MMSIB, kalau tidak ada ketentuan yang jelas di program ini ya dipersilakan, ya kan? Kalau ISEM, Pak Dir, Pak Kadep, Gimana? bukan flagshipnya kementerian, maksud saya ada di mahasiswa kami yang memang sekarang sedang ISEM UPI yang di Malaysia satu orang. Nah, kalau seandainya MBKM mahasiswa internal saya, berarti. Indikator ya, MBKM MBKM di UPI saja gitu. ya betul. Boleh, Gimana itu Pak Kadep? asal jangan lebih dari dua aja. Boleh, Pak. Ya, Boleh. maksudnya maksud Pak Sekprodi Penmas tuh itu Prof sama seperti tadi pertanyaan Bu Yanti. Ada mahasiswa Penmas yang sekarang nih di semester 5 masih ISMA ya. Eh, masih ISMA. Nanti kalau selesai, tapi kan selesai semester sekarang. Nah, semester depan berminat ikut PPDKM, boleh nggak gitu? Iya. Kalau mau Artinya, datang, boleh aja. Saya artinya bilang. sudah selesai ISManya. Iya, ISManya sudah kembalikan selesai. kepada prodi ya, pada prodi, pada fakultas, karena kan terbatas Pak, jumlahnya 20 orang ya. Jadi jangan sampai teman-teman yang sudah apa ISMA gitu kan mau dapat eh, ini lagi gitu. Oke. Nah, Hmm. ini pertanyaan lainnya nih, Prof. Mungkin diskusinya agak mundur sedikit, tapi nggak apa-apa. Kita sampaikan lagi saja. Kalau sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan, bagaimana? Karena di prodi matematika, contohnya, kewirausahaan itu sudah diambil di semester 4. Dan mungkin ini mewakili prodi-prodi yang lain yang sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan, apakah di semester 5, semester 4, atau bahkan di semester 3. Nah, dua kemungkinan ya. Pertama, bisa mengambil mata kuliah yang sepadan. Nanti di aplikasi akan tersedia mata kuliah baru ya, karena di UPI itu sangat mudah bikin mata kuliah baru, yaitu mikro kredensial, mikro kewirausahaan. Nama mata kuliahnya ya untuk melengkapi dari apa sama. Tapi kalau misalnya ada pertimbangan, misalnya ada mata kuliah inti prodi yang memang bisa dikonversi ya disilakan aja gitu menurut saya. Oke. Jadi saya Karena tangkap orientasi begini, di Prof. divisi itu adalah yang penting terpenuhi 144 Oke. formasi apa namanya itu kembali kepada marwah prodi ya yang menentukan bagaimana apa profil lulusannya seperti apa. Baik, Prof. Jadi saya simpulkan begini, untuk khususnya untuk yang di UPI, untuk prodi-prodi yang ada di UPI. Kalau di semester 6 belum mengontrak mata kuliah kewirausahaan, maka kelompok kewirausahaan ini jadi mata kuliah kewirausahaan. Ya, Bagi yang sudah mengontrak mata kuliah kewirausahaan, nanti ada nama mata kuliahnya mikro kredensial kewirausahaan. ya, Ya, sehingga nanti teman-teman yang sudah seperti yang di prodi matematika ini yang sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan, nanti yang berbau-bau kewirausahaan akan ada dua di transkrip nilainya. Begitu, Prof. ya, ada dua. Oke. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Mudah-mudahan. Maka barangkali teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dekan atau Bapak Ibu perwakilan program studi yang ingin kembali menyampaikan pertanyaan. Baik. Mangga, boleh? Nah, di kolom komentar ada lagi nih. Izin bertanya Pak, kalau tidak ikut program ini apakah mahasiswa akan kuliah seperti biasa atau dapat mengikuti program lainnya? Ya, sepertinya tidak masalah ya Prof ya. Kalau tidak ikut program ini, ya kuliah seperti biasa atau kalau ada kesempatan ikut program yang lain, mangga bisa ikut program yang lain. Kan begini, di satu kelas itu mungkin ada satu orang mahasiswa yang ikut program ini kan, ya.
Kemarin disimulasikan kalau misalnya full 20 SKS, maka tidak perlu mengikuti perkuliahan yang bersama teman-temannya. Tetapi dosen-dosen yang sudah dikontak bahwa mereka akan bersedia mengkonversi beberapa mata kuliahnya, ya harus dikomunikasikan begitu. Tapi dia tidak perlu perkuliahan full tidak perlu perkuliahan bersama-sama teman-temannya di satu kelas. Enggak. Dia kan konsentrasi aja menyelesaikan kursus-kursus yang ada di Coursera. Kalau 20 SKS. Tapi ada juga mungkin yang hanya mampu 10 SKS ya. 10 SKS di Coursera. Maka sebagian lagi yang 20 yang sebagian lagi yang untuk 20 SKS-nya dia ikuti reguler kan? Itu reguler gitu. Jadi dia reguler ikutan tapi tidak full tapi hanya beberapa mata kuliah saja yang memang tidak terdaftar di Coursera. Gitu. Jadi kan sekarang sudah bebas kan? Ya, Tidak untuk mohon izin, Prof. angkatan. Ya, Kalau untuk program ini sepertinya kita kemarin sudah sepakat akan di 20 SKS kan saja semuanya yang ikut program ini. Kecuali oke. bagi bagi apa namanya? Ya termasuk juga untuk mitra kita sepakati saja semuanya 20 supaya secara administrasi tidak ada banyak variasi. Eh dan Ya, memang oke. Belmawa juga menganjurkan begitu supaya ada keseragaman. Jadi tidak mana yang mau diambil, polanya itu kita tentukan di tingkat Awal. universitas gitu. Oh, Jadi emang enggak kalau gitu. gitu kita Bukan. sepakati saja sudah kemarin kita insya Allah sudah sepakat bahwa kita 20. Nah, bagi teman-teman yang tadi kalau yang disampaikan oleh Prof Yani itu memang betul. Kalau memang misalkan nanti ada yang mau nyoba pakai akun temennya eh ya boleh-boleh saja. Yang penting dalam tanda kutip tidak mengganggu program yang sedang dilakukan oleh temannya tadi gitu. Iya, sebenarnya kalau menggunakan akun kan nama akun dan segala macamnya berarti menempel pada yang punya akun kan ya. Betul. Gitu. Betul. Jadi eh, menurut saya ya untuk apa gitu maksud saya kan nanti yang keluar adalah nama temennya yang punya akun. Ya, itu bagi yang pengen nyobain saja mah enggak. Oh gitu mah enggak. Lebih baik datang aja kalau mau join ke Wajar ID yang punya UPI. Di Wajar ID Bapak Ibu juga ada kita tapi juga memang punya belum ini sebanyak di Coursera. asuhan dari Pak Ridwan, Bapak Ibu di UPI juga punya MOC tapi masih kecil dibanding dengan Coursera mah. Namanya Wajar ID gitu. Betul, 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 betul. Atur nuhun Prof ya nih. Ya, kalau Wajar ID mah dibandingkan dengan Coursera masih belum ada apa-apanya. Tapi ya kita mudah-mudahan suatu saat nanti akan berdiri sejajar lah begitu, Prof. Iya, asal Mudah-mudahan. kita rajin aja bikinnya. Gitu. Oke. Jadi Baik, sepakat teman-teman. 20 SKS ya. 20 SKS berarti tidak lagi dia kuliahan reguler berarti ya. Yang ikut program ini tidak lagi ikut kuliah kuliah reguler. Wajib ya, tidak lagi wajib ikut kuliah reguler karena prioritasnya adalah menyelesaikan program di sini. Karena bagaimanapun nanti akan ada report. Jadi akan Oh, ada report. Jadi reportnya akan ada otomatis. enggak. Apakah ada izin bertanya kriteria lolosnya bagaimana? Nah, yang menentukan lolos atau tidaknya itu di program studi nanti, di program studi dan di fakultas. Jadi mangga teman-teman mahasiswa daftar saja dulu ke prodi, ke fakultas, nanti ditampung. Mudah-mudahan dengan banyaknya teman-teman mahasiswa yang daftar, kemudian jadi trigger bahwa oh prodi kita banyak juga nih yang minat begitu, sehingga itu menjadi pertimbangan juga barangkali dari fakultas bahwa eh, untuk menentukan gitu, untuk memilih prodi-prodi mana saja yang akan dilibatkan. Nah, Perlu kriteria aplikasi ini Pak kelulusannya Ridwan? gimana, Prof? Boleh. Perlu aplikasi pendaftaran enggak supaya mudah Enggak mahasiswa. perlu, enggak perlu, Prof. Enggak perlu. Nanti kita pakai Google Form saja kalau sudah ada, nanti minta untuk didata saja Iya. yang sudah Iya. yang sudah dinyatakan disetorkan lah gitu ya, diajukan oleh prodi. Karena kita serahkan ini kewenangannya kita serahkan di prodi, kita tidak akan ada seleksi terpusat begitu. Kita akan serahkan ke prodi, ke fakultas masing-masing untuk penentuan siapa saja mahasiswa yang akan di apa namanya diluluskan lah gitu. Kemudian Iya. untuk eh, PPT saya sudah lampirkan di chat ya. Mudah-mudahan bisa disimak.
Izin bertanya berarti untuk fiksasi yang akan dimasukkan ke jadwal siak dari prodi menunggu form yang tadi. Tadi sudah fix itu ada 3 mata kuliah, 2 mata kuliah tadi baru. Sisanya 14 SKS nanti akan ada dari prodi pengajuannya. Dan setiap prodi bisa jadi beda-beda 14-nya itu. Apakah ada yang 3 3 3 3 2 4 mata kuliah atau ada yang 4 4 4 4 4 5 begitu yang kalau pakai kurikulum baru eh, mungkin akan berbeda-beda. Mangga. Pak Ridwan, lebih baik kita apa nih sediakan waktu bagi mitra untuk menyampaikan apa gitu kepada Mangga, mahasiswanya mangga, gitu. mangga. Barangkali Bapak Ibu dari Universitas Siliwangi, Universitas Majalengka atau dari IPI Garut ada yang ingin disampaikan? Mangga. Sosialisasi pada mahasiswanya. Apakah ada Pak Pak Yoyo dari Unma apakah hadir? Loh, Pak Ridwan, ini dengan baik Pak Ridwan dari Pak Wadir, mangga kampus. silakan Pak Wadir. Mohon. Ya, lepas dari diskusi tadi, yaitu soal teknis implementasi gitu ya, yang sedang running itu memang lanjut. Tapi maksud saya dari sudut pandang kita sebagai Universitas Pendidikan Indonesia nih Pak Yani ya, ini ada kesempatan untuk evaluasi begitu perjalanan MBKM ini. Saya kira ada semacam evaluasi internal di UPI sendiri yang barangkali ke depan itu bisa menjadi suatu saran atau masukan kepada kementerian begitu Pak Ridwan. Misalnya ada kecenderungan bahwa MBKM ini kan jadi dalam tanda kutip juga mengganggu atau mengusik marwah keilmuan gitu ya. Sehingga pada posisi ini saya justru SKS itu diletakkan pada mata kuliah yang bersifat umum begitu, mengambil slot SKS-nya, tidak pada kesetaraan-kesetaraan core bidang studi yang itu menjadi body of knowledge keilmuan. Ini yang perlu kita evaluasi gitu, agar jangan sampai terjadi core keilmuan bidang studi ini dalam tanda petik justru diacak-acak oleh kesetaraan-kesetaraan yang dalam tanda petik kita paksakan untuk setara begitu ya. Ini bagaimana gitu. Sebab menurut saya kurikulum kita mengambil keluar itu kan justru untuk memperkaya hasanah gitu ya. Tetapi juga bukan untuk merusak body of knowledge setiap keilmuan gitu. Sehingga kita harus hati-hati betul penyetaraan mata kuliah ini yang slotnya tadi 20 SKS itu menurut saya lebih banyak proyek-proyek yang untuk MKDU gitu. Ini sekedar penelaahan saya selama ini gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi perspektif ke depan pada saat kita memberikan masukan ke kementerian gitu. Terlebih dari sisi nasional sih sekarang MBKM ini juga kan sudah mulai diperbincangkan oleh publik keberlanjutan program ini gitu ya secara policy kebijakan gitu. Ini mungkin Prof Yani saya perspektif lain gitu ya. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Wadir Serang. Eh, Sebelum nanti Pak Yani mungkin juga akan merespon. Jadi memang betul Pak Wadir, ini mungkin yang jadi secara pribadi saya coba ingin pastikan bahwa program yang PPDKM ini harus agak lebih tinggi relevansi linearitasnya. Jadi bahwa misalkan tadi kalau yang di kontraknya mata kuliah A, ya kursus yang diambil di Coursera-nya juga harus sekitar A. Jangan terlalu jauh begitu tadi. Jadi mengutamakan konversi. Kalau memang harus ada ekuivalensi juga ya yang deket-deket lah, jangan terlalu jauh begitu. Jadi supaya itu tadi menjawab menjawab tadi bahwa memang keresahan ya sama. Kita ada di posisi yang sama sebagai dosen merasa bahwa ada beberapa mata kuliah yang sebetulnya dikonversi menjadi experience. Tapi nah ini nanti balik lagi ke kebijakan ya. Kalau dari sudut pandang kebijakan tentu agak sedikit berbeda. Mangga, Prof. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Menurut saya juga untuk jadikan sebagai share pengalaman
manajemen kurikulum di UPI bagi Unsil, bagi Unma, dan bagi IPI ya, Bapak Ibu. Mohon izin saya sampaikan kalau di UPI itu untuk program sarjana itu mata kuliah itu sudah dikelompokkan. Pertama, nama kelompok pertama adalah PKKA, yaitu pengembangan karakter dan keterampilan abad 21. Itu replikasi dari mata kuliah lama, yaitu MKWK ya, Pancasila, Agama, kemudian kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, kemudian seni atau olahraga, kemudian mata kuliah fakultas, mata kuliah universitas ngumpul di kelompok satu PKKA. Jumlahnya 17 SKS dan itu adalah milik tanda kutip milik universitas. Kemudian pengembangan kompetensi dasar kependidikan itu ada 15 SKS khusus bagi mereka yang kependidikan. Pendidikan apapun, pokoknya pendidikan geografi, pendidikan apa, pokoknya namanya kalau di kami namanya program studi DIK ya. DIK, kalau non DIK tidak ngambil ini. Kemudian yang ketiga, pengembangan keahlian program studi PKPS. Ini adalah milik prodi yang tidak boleh diganggu oleh universitas sebenarnya Pak Ik. Jadi proporsinya macam-macam. Kalau yang kependidikan itu sekitar 97-an, kalau misalnya yang non-dik itu agak tinggi 102 ya karena dia tidak ngambil dari PKDK, apalagi kalau kedokteran itu full itu dia tidak banyak tuh 100 lebih ya, hampir-hampir 144 lebih. Kemudian pengembangan keterampilan bidang keahlian ini adalah kelompok untuk puncak dari keahlian. Kalau di kami di UPI itu namanya kalau kependidikan di puncaknya itu adalah melatih mahasiswa untuk di micro teaching. Kalau non-dik itu namanya mata kuliahnya khusus apa namanya proyek konsultansi. Kalau di PTK namanya ada praktek industri dan seterusnya. Jadi itu 4 SKS. Prodi itu bisa mengembangkan Pak Ik apa namanya puncak-puncak keahlian di kelompok ini asal didaftarkan pada aplikasi tentu saja. Nah, ini yang nomor 5 pengembangan jiwa kewirausahaan. Jadi ini adalah khusus mata kuliah nanti dikumpulkan. Mata kuliah yang kewirausahaan termasuk yang kegiatan saat ini bisa jadi ke depan tuh ada lagi program-program yang nyeleneh gitu ya. Apalagi nanti kita sudah mengklasifikasikan kalau kewirausahaan kita masukkan aja ke jiwa kewirausahaan di sini kelompoknya gitu ya. Kalau yang tadi misalnya literasi AI dan lain-lain itu namanya penguatan kompetensi lanjutan karena statusnya sebagai MBKM. Jadi kekhawatiran kita terhadap acak-acak program apa body of knowledge atau mungkin marwah dari prodi itu sedikit direduksi ya, sedikit direduksi. Kalau kita proporsikan ini kalau rata-rata memang 100 SKS itu milik prodi, sedangkan 44 SKS itu nanti dikelola atau diarahkan atau dielaborasi oleh universitas, yaitu PKKA, kemudian keterampilan bidang keahlian, jiwa kewirausahaan, dan penguatan kompetensi lanjutan. Bahkan penguatan kompetensi lanjutan itu karena ini adalah program apa menyediakan mata kuliah yang generik, kita sediakan sekitar 45 atau 48 ya mata kuliah dengan porsi 4 SM per LKS itu sudah tersedia pada sistem Pak. Jadi apabila mahasiswa akan mengikuti MBKM termasuk yang sekarang itu literasi AI itu akan kami masukkan pada kelompok ini. Kemudian ada kewirausahaan tadi ada ini dan terus juga ada mata kuliah baru mikro kredensial mikro kewirausahaan pun akan masuk pada kelompok yang ini. Jadi kami tidak akan mengganggu mata kuliah yang ada di kelompok 3. Itu aja barangkali Bapak Ibu dari mitra cara kita untuk mengelola kurikulum gitu. Untuk bisa mereduksi lah, mengurangi lah kekhawatiran yang kita memang sudah sama-sama rasakan ya Pak Ik seperti itu di UPI. Gitu Pak Ridwan, terima kasih. Dari mitra yang ingin sosialisasi kepada mahasiswanya. Ini peserta semakin menurun nih 405. Tadi sampai menurun 500 ya. Ya, betul Prof. Tadi sampai 500. Kalau memang dirasa sudah dan tidak ada pertanyaan lain, tapi kalaupun misalkan nanti ada pertanyaan,
teman-teman boleh tadi seperti yang saya sarankan, silahkan hubungi ke prodinya, nanti biar prodi ke fakultasnya atau teman-teman juga bisa langsung ke fakultas, biar nanti fakultas berkomunikasi dengan penanggung jawab di masing-masing unit. Kalau di UPI tentu bisa ke saya atau ke Prof Yani atau ke STI ada Pak Yana, ada Bu Desi, atau juga bisa kalau untuk di kampus Mitra sepanjang saya tahu yang berkomunikasi selama ini di Unsil, dari Unsil ada Pak Ade, kemudian dari Unma ada Pak Dekan VIP begitu ya, dan dari IPI nanti ada Ibu Kuntum dari Prodi PTI begitu. Pak Nanti Ridwan. bisa bisa komunikasi. Halo Pak Ridwan. Mangga, mangga, mangga Pak Saifullah. Ya, pertama kalau ke mahasiswa sosialisasinya pernah dilakukan nggak sebelumnya Pak? Untuk yang Sebelumnya belum, Pak. Belum, Pak. belum. Jadi memang ini program ini baru sekarang dilaksanakan. Baru, betul-betul baru. Tingkat nasional juga Oh, baru. gitu ya. Mm-mm. Maksud saya kalau misalnya sudah dilaksanakan atau mungkin bisa Pak, mungkin permintaan dari UPI misalnya praktek baik dari program ini seperti apa supaya mahasiswa yang akan mengambil program ini juga dapat insight begitu Pak ya. Oh ini ternyata kelebihannya dari sisi keterampilan, dari sisi sikap, pengetahuan dan sebagainya. Sehingga itu ketika dia mengambil keputusan ikut program ini betul-betul ada pertimbangan yang matang gitu, tidak karena ikut rame-ramenya teman dan sebagainya gitu. Begitu barangkali Pak Ridwan. Siap. Terima kasih masukannya Pak Saifullah. Nanti kita coba carikan karena memang secara nasional ini program yang diadopsi sebetulnya tergolong cukup baru. Sepengetahuan saya pribadi, sepertinya yang sudah pernah melakukan ini teman-teman dari Universitas Terbuka. Eh, dan sekarang inisiasinya datang dari Direktorat Belmawa, kemudian menunjuk langsung UPI, termasuk Belmawanya sendiri belum berpengalaman mengelola ini, sehingga kita kata Belmawa sama-sama belajar. Ya sudah kita challenge sebagai bagian dari upaya kita sebagai institusi yang juga ingin ikut berkembang begitu, ya kita accept challenge-nya dan ya tentunya nanti kalau cari benchmark dan best practice, ini kita harus coba cari dulu. Siap. Mungkin nanti kita coba komunikasi dengan kawan-kawan dari UT. Apakah ada mahasiswa UT yang kemudian sudah pernah melakukan ini dan memperoleh predikat yang memuaskan lah begitu, atau sangat baik. Hatur nuhun Pak Saifullah untuk masukannya. Enggak sama-sama Pak. Mangga, teman-teman, apakah masih ada teman-teman mahasiswa terutama yang ingin ditanyakan atau Bapak Ibu dari fakultas atau dari program studi yang ingin berdiskusi mempertanyakan terkait dengan program ini? Jika tidak, Izin Pak Ridwan. mangga, 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 mangga. Iya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Saya dari Prodi Bisnis Digital mau bertanya. Ini mekanismenya mahasiswa memang sudah ada yang bertanya ya secara japri. Tapi disampaikan sama Pak Yani sedang diidentifikasi dulu apa course-course yang akan dipilih yang bisa dipilih. Betul, Berarti nanti dari prodi atau fakultas menunggu edaran resmi atau surat kelanjutan dari sosialisasi ini atau seperti betul, apa saya betul. Napa? Mangga. Setelah ini nanti kami akan mengirimkan surat kepada fakultas-fakultas dan kepada kampus mitra, kepada Unsil, Unma, dan juga IPI untuk menentukan fakulti staff atau yang akan dijadikan sebagai admin program. Nah, admin program ini bisa jadi berasal dari program studi, bisa jadi dosen yang berasal dari program studi, bisa jadi juga staf fakultas. Tapi yang pasti siapapun yang ditunjuk, job desk-nya adalah nanti untuk merancang program course collection. Jadi kalau dari bisnis digital, nanti ada mata kuliah di semester 6 Search Engine Optimization misalkan. Maka 3 SKS. Maka 3 SKS tentang mata kuliah Search Engine Optimization oleh fakulti staff yang nanti akan dipilih atau admin program yang dipilih, itu akan dicarikan mata kuliah-mata kuliahnya. Tentu di belakang layar diharapkan ada komunikasi dengan prodi. Si fakulti staff ini berkoordinasi dengan prodi bahwa oh untuk mata kuliah ini
dari daftar ini adalah course-nya ini dengan ini. Nanti kita akan ada meeting dulu dengan fakulti staf terpilih. Mudah-mudahan tadi sesuai dengan jadwal di tanggal 7 ya, mudah-mudahan tidak meleset. Nanti kita akan kumpul secara luring juga. Secara Oke, baik. secara daring juga gitu. Secara Siap, daring siap. juga. Berarti ngantosannya Tanya. Mohon Mohon. gitu. Mohon. Siap. Ya. Hatur nuhun Pak Ridwan, Mangga. Sami-sami Bu. Maka silakan Bapak Ibu, apakah ada lagi? Nah, terima kasih untuk antusiasmenya rekan-rekan mahasiswa. Ini mohon silahkan di kontak saja perwakilan prodi atau fakultasnya supaya jadi awareness-nya ke kami juga semakin apa namanya semakin tinggi begitu ya. Dan walaupun nanti 2 hari ke depan kita ada diserang libur dan Harpitnas di hari Jumat, ini tetap nanti jadi apa namanya jadi bahan perbincangan kami juga. Pak Kadip boleh mempertegas saja ini. Maka silakan Untuk silakan. yang tadi, yang mahasiswa saya yang ikut program IISM, ini mah dana internal UPI begitu ya. Dan nanti bulan Januari habis, beres begitu ya. Nah kalau misalkan berkenan dia ikut kembali pada program ini, bukan kembali ikut program ini, tadi diperbolehkan enggak ya? eh Kalau tadi mungkin nanti Prof Yani mungkin menambahkan, tapi segera apa namanya selintas tadi yang saya dapat sih kesannya boleh ya asal tidak berbarengan gitu. Begitu Nuhun. nggak, Prof? Sepertinya sedang tidak on ini, Prof Yani. Saya coba ke tapi gitu eh, Pak Dadang ya. Sepertinya asalkan tidak berbarengan, Siap, mudah-mudahan tidak apa-apa. siap. Atur Dan nuhun. kan tidak lebih dari 2 semester gitu. Maksudnya kalau ini adalah program MBKM yang ketiga, artinya 3 semester MBKM terus. Sepertinya itu yang tidak diperkenankan. Saya Mohon. coba eh, beralih ke kolom pesan ini untuk Ibu Siti dari Unsil. Eh, Nanti jika diperlukan, Unsil bisa Halo, ada Pak Ridwan. komunikasi khusus dengan kami Ada. terkait dengan hal tersebut. Jadi kalau bukan literasi IT ya, yang keduanya itu bukan literasi IT, tapi literasi AI, literasi artificial intelligence. Apa namanya mungkin berbeda dan saya yakin rasa-rasanya kalau kurikulumnya belum belum baru mata kuliah AI itu belum belum ada di kurikulum di perguruan tinggi manapun ya kecuali yang responsif berubah cepat gitu. Struktur kurikulumnya sangat 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 fleksibel. Nah kalau untuk yang kewirausahaan ini yang sebetulnya kalau secara tersirat sepertinya kita bisa sepakati kewirausahaan, tapi nanti jika diperlukan nanti Bapak Ibu dari Unsil mungkin melalui Pak Ade atau Bu Siti bisa menginisiasi kita untuk ada diskusi lanjutan terkait hal tersebut. Saya pikir sangat terbuka karena ini juga bagian dari program Merdeka gitu ya, sehingga kita harus memang betul-betul bisa merasakan kemerdekaannya. Gitu mungkin Bu Siti. Mangga Ada. Prof. Iya. Tadi pertanyaan apa bisa 2 kali? Kalau di settingan kurikulum kita itu memang hanya 1 kali MBKM. Setelah MBKM 20 SKS ya. Jadi kalau misalnya ada yang 2 kali, berarti dia akan mengambil jatah prodinya gitu, Pak. Pak Yunus. Oh Memang nggak ya. kembali kepada prodi, apakah Kembali kepada keikhlasan prodi begitu ya. itu apakah diizinkan? Siap, Karena Prof. bagi kurikulum kita itu sebenarnya eh, ya prinsip OBE, saya kembali kepada prinsip OBE bahwa kita jatah 144 SKS ya udah mata kuliah apapun gitu. Tapi yang khawatiran dari Pak Iik memang akan terjadi kalau misalnya apa 2 kali MBKM karena yang 20 SKS berikutnya kan pasti akan dikonversinya ke mata kuliah Betul, inti prodi ya. betul, betul. Kemungkinannya begitu kemungkinannya karena nggak ada lagi slot kecuali Slot, kalau betul. menambah ya menambah 144 kalau Tambah 20. punya jatah 156 berarti akan lebih ya lebih Ya, dari jumlah SKS yang ditentukan oleh universitas gitu ya. betul, betul. Mm-mm. Betul, betul. Tapi hak mahasiswa sebenarnya gitu. Nanti dikasih pengertian aja barangkali. Siap. Terima kasih Prof atas responnya. Bapak Ibu kita sudah 14.51.
masih ada waktu, mudah-mudahan 9 menit lagi. Tapi jika dirasa sudah, ya tentu tidak ada alasan untuk kita melanjutkan diskusi kita. Di luar pertemuan ini, jalurnya silahkan Bapak Ibu ke Prodi Fakultas. Kalau di UPI bisa langsung ke Pak Prof Yani atau melalui saya, atau juga dengan staf di STI ada ke Pak Yana atau ke Bu Desi. Kalau untuk di Unsil dan di Unma serta di IPI, tadi kepada person-person, kontak-kontak person yang sebelumnya, atau juga bisa berkorespondensi langsung dengan Wakil Rektor 1 di kantor Wakil Rektor 1 di Universitas Pendidikan Indonesia. Nanti insya Allah kita akan respon. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang eh, mengangkat tangan atau akan mendiskusikan suatu hal. Prof. Yani, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, saya dan juga tim PPDKM mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ini sosialisasi yang pertama, mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya untuk membuka ruang-ruang kesempatan baru, cara-cara belajar berkuliah yang baru yang bisa kita terapkan di kampus-kampus kita masing-masing. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Hatur wabarakatuh. nuhun Bapak Ibu semuanya. Mohon Pak Ridwan. Untuk nuhun Bapak Mohon Ibu.